Selamat sore Tribuners, ada Mufti Fauzia kembali hadir menemani Anda di Tribun Travel Update edisi hari Senin 21 Maret 2022. Untuk Anda yang bingung mencari list liburan di akhir pekan, kali ini saatnya Mufti akan memberikan sejumlah informasi dan juga rekomendasi wisata untuk Anda sebagai opsi mengisi waktu luang maupun libur akhir pekan yang menarik untuk dikunjungi. Pastinya disampaikan secara langsung bersama dengan sejumlah reporter kami di beberapa daerah. Inilah Tribun Travel Update selengkapnya. Kita akan menuju ke informasi pertama kali ini di Tribun Travel Update. Tribuners, cuaca panas ini paling pas untuk mengunjungi wisata air yang bisa membuat badan menjadi segar. Seperti wisata umbul atau sumber mata air di Boyolali, Jawa Tengah, yaitu Umbul Pengging, yang mungkin bisa menjadi pilihan Anda. Umbul Pengging sendiri merupakan tempat wisata yang cukup terkenal di Boyolali yang menawarkan kolam pemandian dari sumber mata air yang jernih dan juga segar. Di dalam area pemandian Umbul Pengging ini ada juga beberapa sumber mata air yang masing-masing ini punya keunikan. Nah, seperti apa keunikan dan juga sumber mata air dan juga kesegaran di sana akan disampaikan rekan kami, Tias dari Tribun Travel. Silakan Tias dengan laporan Anda. Wisata andalan di Boyolali yang memang cukup terkenal ya, sesuai namanya. Umbul Pengging menawarkan tempat pemandian yang terdiri dari beberapa kolam. Jadi memang sebutannya Pengging itu nama kompleknya ya. Jadi di dalam Umbul Pengging itu ada 3 kolam umbul atau sumber mata air, yaitu Umbul Temanten, Umbul Dudo, sama Umbul Ngapean. Nah, masing-masing kolam umbulnya ini perbedaannya ada di kedalaman kolamnya. Kedalamannya itu mulai dari setengah meter sampai 1,5 meter. Lalu uniknya, kalau kolam itu biasanya dari keramik bangunannya, nah umbul di Pengging ini bangunannya terbuat dari batu-batu alami. Jadi seperti batu-batuan yang digunakan pada candi gitu. Lalu di dasarnya itu terdapat batu-batu kali, batu-batu alam yang ada yang ukurannya kecil-kecil sampai yang ukurannya cukup besar. Jadi biasanya digunakan untuk terapi. Kemudian informasi lain, ada lokasinya Umbul Pengging ini ada di Desa Bendan, Kecamatan Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah. Untuk harga tiket masuknya itu retribusi dan tiket parkirnya Rp6.000. Kemudian nanti masing-masing kolam itu ada tiket masuknya mulai dari 1.500 sampai 2.500 untuk masing-masing kolamnya. Gitu, mesti. Baik, Tias. Terima kasih Tias atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Ya. Baik Tribuners, kita menuju ke informasi lain. Ada camping Goes Sehat atau CGS yang merupakan komunitas sepeda dan juga pecinta lingkungan. Dan komunitas ini dibentuk atas dasar kecintaan. Jadi anggota yang tergabung sekiranya ada sekitar 31 orang dan berasal dari berbagai daerah. Dan Tribuners, bukan sekedar goes belaka, komunitas ini juga sepakat untuk mengadakan goes camping. Dengan hadirnya komunitas ini pastinya diharapkan bisa mengajak kaum muda khususnya agar sadar terhadap olahraga demi kesehatan, apalagi di masa pandemi seperti ini. Dan untuk tahu informasi lengkapnya akan disampaikan rekan kami, ada Yolanda Putri Dewanti dari Warta Kota. Silakan, Yolanda. Ya baik Mufti, terima kasih. Memang camping Goes Sehat atau biasa dikenal CGS merupakan komunitas sepeda dan pencinta lingkungan, dan komunitas ini hadir sejak Desember 2017. Rahim selaku anggota komunitas CGS jatuh cinta pada 2 hal yang berbeda, goes dan alam. Kecintaannya pada keduanya kemudian dituangkan dengan membentuk komunitas CGS ini. Dirinya mengatakan bahwa berawal dari memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin sehat dan ingin bugar pada usianya yang sekiranya sudah 62 tahun. Akhirnya ia bersama teman-temannya lainnya membentuk komunitas ini.
Rahim menjelaskan bahwa anggota ini juga sekiranya telah tergabung sebanyak 31 orang yang berasal dari berbagai daerah. Adapun kegiatan goes bersama yang dilakukan ini dijadwalkan setiap hari Sabtu dan hari Minggu, dan biasanya pada hari sebelumnya, yakni hari Jumat, seluruh anggota telah berkoordinasi untuk menjadwalkan kegiatan goes ke daerah mana saja. Saat ini, belum lama ini kami juga mewawancarai ia bersama teman-temannya, dan ia memilih situ Rawa Gede Bekasi sebagai tempat tujuan bersepeda dan tempat beristirahat. Tidak hanya itu, jiwa petualang membuat Rahim dan anggota lainnya ingin membuat sesuatu yang berbeda. Bukan sekedar goes belaka, mereka juga sepakat mengadakan goes camping. Mengingat usianya yang sudah tidak muda lagi, Rahim juga mengungkapkan suka dan dukanya bersepeda sekaligus camping, sehingga Rahim pun berharap dengan hadirnya komunitas ini bisa mengajak kaum muda, khususnya untuk sadar terhadap lingkungan, apalagi yang kita lihat di masa pandemi ini, penting sekali untuk menjaga kesehatan. Begitu, Mufti. Baik, Putri dan Tribuners, terkait dengan informasi tersebut, rekan kami Putri juga sempat melakukan wawancara dengan Rahim yang merupakan anggota komunitas dari CGS. Berikut informasinya. Pak, bisa diceritakan atau berbagi pengalaman nih, komunitas sepeda ini berdiri sejak kapan dan kenapa sih bisa terbentuk komunitas sepeda ini gitu? Oke, pertama sebenarnya kita kebanyakan usianya yang di atas 50. Di atas 50. Dengan kondisi ada keluhan beberapa penyakit, sehingga kita lari ke olahraga. Jadi salah satu pilihan olahraga itu adalah sepeda. Nah, karena seringnya kita berkumpul di situ, akhirnya kita menambah satu kekeluargaan, dan untuk mempererat kita bikin satu kelompok atau grup. Satu grup. Ya. Terbentuklah nama komunitasnya? Komunitasnya CGS. CGS, goes gitu ya? Pertamanya Community Goes Sehat. Setelah berjalannya waktu kita berkembang. Jadi kita bukan cuma goes, tapi kita camping. Camping juga. Ya, sehingga kita berubah menjadi camping Goes Sehat. Camping Goes Sehat. Untuk camping sendiri kita sudah ada lebih dari 10 tempat kita jalan. Lokasi lah ya gitu ya Pak. Ada 10, lebih dari 10 lokasi yang kita sudah pakai untuk camping. Terbentuknya dari tahun berapa nih Pak kira-kira kita berkumpul? mulai 2017 akhir ya. 2017 akhir. Ya. Berarti memang sebelum pandemi memang sudah dibuat sudah ada, ya Pak? cuman kita belum banyak gitu ya? Ada beberapa orang yang di grup lain. Akhirnya kita bersatu di CGS. Kita bikin ketuanya, dan kita bentuk organisasi ini. Oke, siap. Kira-kira dari mana aja Pak anggotanya nih? Anggotanya Asal tinggalnya nih? ya, jadi tempat pertemuan kita itu sebetulnya. Untuk yang suka camping, kali ini ada rekomendasi buat Tribuners yang ada di Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Namanya adalah Puncak Popalia. Selama di atas puncak ini, wisatawan dapat menikmati bentangan bukit hingga kelap-kelip kota Kendari. Saat berada di puncak, rasa lelah dan letih akan terbayarkan dengan panorama serta udara yang membuat badan terasa segar kembali. Pendakian di Puncak Popalia ini juga wisatawan bakal ditemani dengan vegetasi tumbuhan cemara gunung yang berdiri kokoh sepanjang perjalanan. Terlebih juga batangnya yang berwarna coklat kehitaman ini memiliki aroma yang cukup wangi, sehingga menambah semangat para pendaki untuk sampai pada titik utama. Nah, untuk tahu sensasi mendaki hingga camping di kawasan ini akan disampaikan rekan kami Husni Husen dari Tribun Sultra. Silakan Husni dengan laporan Anda. Ya, rekan Mufti. Baik, dapat saya informasikan bahwa betul apa yang disampaikan oleh rekan Mufti. Puncak Popalia yang berada di Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara dapat menjadi pilihan Tribuners di rumah untuk menikmati akhir pekan Tribuners, dan juga bagi pecinta pendaki gunung ini kiranya Puncak Popalia ini dapat jadi rekomendasi pilihan bagi para pendaki. Nah, seperti yang kami
kunjungi kemarin, hari Minggu kemarin, sebagai pendaki pemula kami cukup letih sampai pada titik utama namun memang seperti yang disampaikan pada saat kami berada di atas dari titik utama puncak Kopalia ini, rasa letih itu terbayarkan dengan pemandangan yang disuguhkan pada saat di atas puncak. Kemudian betul apa yang disampaikan juga, mulai dari beberapa medan yang cukup terjal yang kami lalui. Di puncak kali ini terdapat beberapa posko sebagai tempat peristirahatan para pendaki ataupun wisatawan yang berkunjung ke puncak Kopalia ini. Dan sampai di pos 3 sekitar 30 meter menuju puncak, terutama maksud kami di Tribunas dihimbau untuk tetap berhati-hati karena memang rute dari puncak Kopalia ini tidak cukup lebar, sehingga memang dari pihak puncak Kopalia sendiri menyarankan kita untuk tetap berhati-hati. Nah, seperti yang kami rasakan sebagai pendaki pemula, memang bukan hanya dari segi material saja yang harus dipersiapkan seperti promosi, namun juga kebugaran tubuh sangat harus diperhatikan pada saat ingin mendaki puncak Kopalia ini. Nah, untuk perjalanan rute menuju puncak Kopalia dapat ditempuh menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dari Kota Kendari sekitar 45 menit per jam. Dan dapat saya informasikan juga nih yang terpenting pada saat di puncak Kopalia, memang tentu pendaki pada saat melakukan pendakian pasti yang diincar ialah sunrise. Namun di puncak Kopalia ini bila beruntung pengunjung dapat menikmati sensasi awan tebal putih yang mengarah ke titik utama pada saat perkemahan didirikan. Seperti itu rekan Mufti. Baik, rekan Husni, terima kasih atas rekomendasi Anda, rekan Husni, dan selamat bertugas kembali. Kita akan beralih ke informasi lain. Tribuners, kolaborasi antara Bentara Budaya dan juga PT Mitra Natura Raya ini menjadikan Kebun Raya Bogor sebagai wadah kreativitas para seniman. Dan kolaborasi ini mengusung konsep melukis bersama di alam dengan nuansa Kebun Raya Bogor, terutama di Taman Akuatik. Acara ini diikuti oleh sekitar 40 peserta yang hadir dan juga melakukan kegiatan seni melukis dan juga latar alam. Acara ini dilaksanakan disebut untuk menampung aspirasi dan juga wadah para seniman dalam berkarya. Sebagai bagian dari sinergi antar unit dan juga instansi, melukis bersama di KRB akan menjadi awalan sebuah aktivitas seni budaya yang bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Bagaimana situasi saat acara berlangsung akan dijelaskan oleh rekan kami, ada Siti Fauzia dari Tribun Bogor. Silakan rekan Siti. Ya, terima kasih rekan Mukti. Kolaborasi antara Bentara Budaya dan PT Mitra Natura Raya ini menjadikan Kebun Raya Bogor sebagai wadah kreativitas para seniman. Dan kolaborasi ini mengusung konsep melukis bersama di alam dengan nuansa Kebun Raya Bogor, terutama di Taman Akuatik, yang bertema Ada Cinta di Akuatik. Nah, ada sekitar 40 peserta yang hadir dan melakukan kegiatan seni melukis dengan latar alam, dan kebanyakan peserta didatangi oleh basicnya para pelukis, ada ilustrator, kartunis, dan lain-lainnya. PT Mitra Natura Raya berkomitmen untuk selalu menampung aspirasi dan wadah para seniman dalam berkarya. Dan lokasi tiap titik di KRB yang memiliki tema berbeda menjadi garapan yang menarik bagi Bentara Budaya dan Mitra Natura Raya. Dan menurut IKW Burhan, pelaku Ketua Bentara Budaya, ia mengatakan bahwa sebagai bagian dari sinergi antar unit dan instansi, melukis bersama di KRB ini akan menjadi awalan sebuah aktivitas seni budaya yang bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Sementara itu, menurut GM Corporate Communication, PT Mitra Natura Raya, Zainal Arifin, mengatakan dengan mengikuti regulasi dari pemerintah Kota Bogor yang saat ini sudah PPKM level 2,
sehingga dapat melakukan kegiatan tetap dalam protokol kesehatan. Pada saat melukis, peserta menyebar ke sejumlah titik di Taman Akuatik Kebun Raya Bogor, guna membebaskan kreativitas para pelukis dan tetap menjaga protokol kesehatan. Peserta diwajibkan membawa peralatan lukis tersendiri, dan pada event ini dihadiri oleh istri Wali Kota Bogor sekaligus Ketua Tim Penggerak PKK atau TP PKK Kota Bogor, yaitu Yana Adrian. Yang dimana menurut istri Wali Kota Bogor itu, seni ini memang melekat pada keluarganya. Jadi setiap ada kegiatan yang berkaitan dengan seni rupa, seni lukis, itu secara otomatis mengundang ikut hadir dan juga terlibat dalam kegiatan tersebut. Dan menurutnya melukis di alam itu merupakan sensasi tersendiri, dikarenakan dalam satu goresan lukisan itu mengekspresikan sejuta rasa. Selain itu, istri Wali Kota Bogor itu pun ikut menggoreskan kuas di atas kanvas. Demikian yang dapat saya laporkan dari Kota Bogor. Baik, terima kasih Siti Fauziah dari Tribun Bogor, dan Tribuners ada juga wawancara terkait dengan informasi tersebut, dan berikut informasinya untuk Anda. Solo, Jakarta, dan Bali, juga Jogja juga ada. Cuman memang yang paling aktif adalah di saat ini di Bentara Budaya Jakarta. Nah, sudah 2 tahun ini kan vakum ya, karena kami banyak PPKM, jadi belum berani melakukan aktivitas, apalagi mengundang banyak orang gitu. Nah, kali ini karena kami juga bekerja sama dengan Mitra Natura Raya atau Kebun Raya, gunanya tidak terbatas di Bogor saja. Bisa yang di Bogor, Cibodas, bisa di Purwodadi, bisa di Bedugul. Nah, di Bedugul itu awal April akan kita lakukan workshop ekoprint. Nah, untuk pertama di di Kebun Raya Bogor ini kita lakukan melukis bareng teman-teman perupa. Jadi kebanyakan para perupa ini bukan yang baru belajar, tapi memang sudah profesinya sebagai pelukis. Kalau workshop kan berarti kami harus mengajarkan. Kalau ini kan melukis bersama, kegiatan bersama, jadi tidak perlu diajarkan lagi. Nah, temanya sebenarnya ada cinta di akuatik. Awalnya kita helat di bulan Februari, sesuai dengan waktu itu tanggal 14 Februari ya, Valentine lah gitu. Tapi ternyata PPKM sedang lumayan tinggi, jadi akhirnya kami mundurkan tanpa merubah tema bahwa cinta itu bisa di kapan saja kan. Cinta itu bisa di bulan apapun gitu. Nah, kemudian perupa-perupanya ini kita undang secara terbuka di sosmed, dan ternyata walaupun kami batasi ini, alhamdulillah yang pertama kita tetap mengikuti regulasi dari pemerintah Kota Bogor yang saat ini sudah di level 2, sehingga kita bisa melakukan kegiatan yang tetap prokes tapi outdoor. Dan kedua, tentu potensi daripada Kebun Raya sebagai tempat yang indah, yang cantik, itu dapat menginspirasi para teman-teman perupa untuk mengeksplor talenta-talenta maupun kapasitas yang dimiliki untuk mengapresiasikan dalam bentuk kanvas ataupun lukisan. Dan tentunya ini kami dari Kebun Raya berharap ini menjadi bagian dari yang mengisi variasi kegiatan yang ada di Kebun Raya, dan tentunya ada faktor edukasi serta pengetahuan hayati yang ada di Kebun Raya, sehingga kawan-kawan dapat bisa melakukan eksplorasi berkesenian di Kebun Raya yang tentunya memiliki nilai sejarah yang cukup tinggi. Ini kalau hasil lukisan ini nanti akan dipajang nggak kira-kira di sini? Ya mungkin untuk saat ini hasil lukisan memang akan diberikan kepada pemiliknya sendiri, tetapi tidak menutup kemungkinan nanti kita bisa mengkolek untuk barangkali dijadikan sebuah pameran di Kebun Raya Bogor, para perupa seni perempuan maupun para perupa seni dari luar Kota Bogor. Dan tentunya ini kami disupport oleh Ibu Wali, Ibu Yana, yang memang beliau juga suka melukis. Mudah-mudahan pada pagi hari ini beliau akan hadir. Berkarya kalau ada pameran aja. Jadi Bu, boleh komentarnya sedikit Bu terkait adanya kegiatan lukisan seperti itu? Dunia seni ini memang melekat dalam keluarga kami ya. Jadi setiap ada kegiatan yang berkaitan dengan seni rupa, seni lukis, itu secara otomatis mengundang mengundang secara otomatis gitu ya untuk hadir dan juga untuk terlibat dalam kegiatan ini. Dan hari ini saya bisa turut menghadiri ini dan turut mengapresiasi dengan penyelenggara, karena melukis di alam itu merupakan sensasi tersendiri ya, apalagi melukis bersama-sama, karena
dalam satu goresan lukisan itu kan mengekspresikan berbagai berjuta rasa ya. Nah, perasaan itu jangan disimpan sendiri gitu. Perasaan itu harus dibagi-bagi gitu. Apalagi kalau perasaannya perasaan bahagia, perasaan kebaikan-kebaikan. Gitu. Nah, filosofi dari kegiatan ini kan yang saya tangkap adalah bagaimana menebar kebaikan bersama-sama, menebar berbagai energi positif. Dalam keadaan pandemi yang dengan segala keterbatasan, kita masih bisa saling bersinergi, saling menebarkan aura positif. Ibu juga sempat melukis. Ya, hari ini saya diberi kesempatan untuk menggoreskan karya saya, walaupun tidak selesai, tapi setidaknya memberi simbol bahwa garis lukis saya adalah wanita. Temanya apa Bu tadi? Baik Tribuners, masih banyak informasi untuk Anda. Selanjutnya kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya untuk Anda. Jadi tetaplah bersama kami di Tribun Travel Update. Yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya
memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku lagi Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku lagi Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku lagi Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu.
Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa Baik, terima kasih Tribuners. Anda masih bersama kami di Tribun Travel Update bersama saya Mufti Fauziah. Kita akan menuju ke informasi lain ke wilayah Lampung. Tribuners, sejumlah peneliti sejarah dari Jakarta ini menyambangi salah satu rumah di Lampung Timur. Tepatnya di Desa Jepara, Kecamatan Wai Jepara, Kabupaten Lampung Timur. Dan kedatangan tim peneliti ini, Tribuners, pastinya ini juga menjadi sejarah dari Digital Repository of Ancient and di sana ini juga ada Pusat Pengkajian Islam dan juga Masyarakat di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan menilik peninggalan bentuk tulisan atau naskah kuno tentang Lampung Timur ini menjadi salah satu juga yang dituju Tribuners. Pastinya untuk informasi lebih lengkapnya sudah ada Yogi Wahyudi dari Tribun Lampung yang akan menyampaikan informasinya. Silakan Yogi. Oke, selamat sore rekan Mufti dan Tribuners dimanapun berada. Melaporkan ya, memang kemarin tim dari Jakarta, dari Dreamsea ya, Dreamsea Jakarta dan PPIM UIN Syarif Hidayatullah ya, menyambangi salah satu rumah milik warga yang ada di Lampung Timur, yang kebetulan juga beliau adalah salah satu politisi ya di Lampung Timur, milik Bapak Muhammad Zakwan. Nah, tujuan mereka melakukan digitalisasi ya, manuskrip, dokumen-dokumen dari sejarah adat Lampung, khususnya Lampung Timur ya, karena ternyata di sana awalnya hanya ada 16 dokumen, tapi ternyata setelah diteliti lagi ada 23 dokumen yang itu tertulis dalam aksara Lampung ya. Jadi aksara Lampung itu ada yang namanya aksara Kaganga, dan menurut mereka aksara Lampung itu ada 3 versi, dan ini mungkin versi tertua ya. Jadi di situ juga melibatkan dari Balai Bahasa Provinsi Lampung untuk melakukan membacanya ya, serta pegiat-pegiat sejarah yang ada di Lampung, salah satunya Arman Azeb yang turut hadir. Nah, menurut Muhammad Zakwan ya, memang barang-barang itu adalah barang-barang peninggalan dari leluhur. Ia adalah keturunan pertama karena Lampung ini merupakan suku yang patrilinear ya, yang dari keturunan ayah dan dari anak tua, dan dia adalah anak tua, jadi dia yang memegang segala peninggalan-peninggalan yang ada, mulai dari dokumen-dokumen ya sejarah ataupun peninggalan-peninggalan yang lain. Nah, mereka melakukan digitalisasi manuskrip dokumen-dokumen itu di lokasi langsung ya, dan harapannya adalah bentuk dari pemerintah uluran tangan ataupun melek terhadap yang ada di Lampung Timur itu, yaitu termasuk peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di Lampung Timur, termasuk di rumah milik Bapak Zakwan ini. Dan pertama kali juga mereka melakukan
penelitian dan dokumentasi manuskrip sejarah ini di Lampung, yaitu di Lampung Timur, yaitu yang kemarin di Way Jepara, Kampung Jepara, Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur. Kurang lebih begitu. Baik, rekan Yogi, terima kasih atas informasi Anda. Dan Tribuners, terkait dengan informasi tersebut, ada juga informasi dari Muhammad Nida Fadlan, selaku Data Manager Dreamsea. Berikut informasinya. Oke. Kemudian Si Junjung, Kabupaten Solo, Kota Solo, yang sekarang juga sedang berlangsung di Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang. Itu kemudian di Lampung, Bandar Lampung juga nanti akan ada juga di Bandar Lampung, mungkin sekitar hari Selasa itu ya. Selasa kita akan ke Bandar Lampung. Nah, kemudian di Jawa, hampir seluruh Jawa sudah gitu, Jawa. Kemudian di Sulawesi, ya itu menarik sekali. Nah, itu dari semuanya itu kita sudah mendapatkan, sudah merawat naskah sebanyak 5.076 naskah, mayoritas dari Indonesia. Kenapa mayoritas dari Indonesia? Karena program ini kan Asia Tenggara. Selain di Indonesia itu ada di Thailand dan di Laos. Mayoritas dari Indonesia karena Indonesia lebih luas, lebih beragam. Beraneka ragam ya. Nah, yang penting juga saya ingin menyampaikan juga bahwa program Dreamsea itu mengusung tagline Safeguarding Cultural Diversity. Jadi kita mengusung, ingin membuktikan kepada masyarakat dunia bahwa kita ini beragam tapi tetap satu dalam bingkai Indonesia. Beragam tidak hanya soal bahasa, aksara Lampung, tapi juga bahannya. Nah, ini bahan kayu, ada yang dari kertas, ada yang dari bambu, ada yang dari daun lontar, ada yang tulang, gitu ya. Tanduk. Nah, di kantor kami juga ada naskah. Saya juga mungkin beraksara Lampung tapi ditulis di tulang iga. Nah, itu nanti itu tulang iga binatang. Tulang iga binatang. Gitu. Nah, nanti hasil foto ini nanti akan tersedia dalam bentuk database. Nah, database naskah kuno keluarkan semua. Ya, karena ini cukup lama mereka bekerja. Saya prinsip saya mengucapkan terima kasih banyak ya ke Dreamsea, kemudian ke Ibu Titi ya, dari Universitas Indonesia, kemudian dari Lembaga Bahasa, dari Balai Bahasa, sehingga mulai kemarin sampai hari ini ya, nah ini bisa melakukan penelitian terhadap manuskrip peninggalan leluhur saya. Nah, kemarin saya sudah jelaskan ya, ini kalau kita cerita agak panjang. Ini kan kalau ditanya berasal dari mana ya, ini kampung kita aja aslinya kan bukan di sini letaknya, walaupun satu teritorial sebetulnya. Letaknya kan dari Brajaluhur. Ya, itu ada makam tua Minak Braja Selbah, kemudian dia singkat cerita akhirnya di sini. Nah, ini adalah peninggalan leluhur saya, gitu kan. Nah, karena Lampung ini adalah garis keturunan ayah, patrilineal, dan saya anak tua, kemudian saya cucu tua, buyut tua, dan seterusnya. Nah, sehingga sayalah yang mengurus sampai hari ini. Nah, gitu. Termasuk yang di belakang ini? Ya, otomatis karena ini adalah peninggalan leluhur kita juga, ini Pepadun, ya. Nah, jadi mudah-mudahan naskah ini yang cukup banyak ini bisa mengungkapkan berbagai ilmu pengetahuan baru, gitu kan, terkait dengan misalnya ilmunisasi, apa tadi namanya? Iluminasi misalnya gitu ya, hiasan ya, itu kan ada beberapa item, gitu kan. Nah, kita berharap mungkin industri kreatif bisa melirik ini, gitu kan. Ini artinya apa nih? Ini kan kekayaan kami masyarakat Lampung Timur, gitu kan, walaupun kebetulan dia ada di Kampung Jepara ini ya, ini bukan sekedar harus diperhatikan oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi, bahkan ya kementerian. Tribuners, ada destinasi yang populer di Sulawesi Utara dan masih menjadi pilihan tempat hangout kekinian. Nama tempat ini adalah Camp James. Tempat ini unik dan menarik karena di malam hari nuansa romantis bisa dirasakan di sana.
Tak hanya itu, tempat ini juga bernuansa seperti di negara Amerika Serikat. Di sana juga disediakan tempat nongkrong seperti ada rumah klasik bergaya Amerika, bar western ala cowboy, hingga kafe dengan style ala Hollywood. Pengunjung pun juga bisa memanfaatkan area outdoor yang disediakan di lokasi wisata itu. Banyak sekali hiburan yang dihadirkan di sana, mulai dari live music hingga sajian yang menggugah selera. Datang ke Camp James ini juga tak lengkap rasanya jika tak berfotoria. Camp James juga menyiapkan banyak spot foto yang instagramable. Nah, untuk tahu keseruan dan hal menarik lain di Camp James akan dijelaskan oleh rekan kami, ada Karisma Kurama dari Tribun Manado. Silakan Karisma dengan informasi Anda. Ya, baik Mufti. Jadi beberapa waktu terakhir ini memang industri pariwisata di Sulawesi Utara sedang dalam heboh-hebohnya. Nah, itu menyusul berbagai tawaran yang diusung para investor. Nah, salah satunya yang cukup heboh adalah kehadiran Camp James yang mengusung konsep perpaduan antara konsep Amerika Serikat dengan konsep lokalitas Minahasa, di mana bagi para pengunjung yang datang di tempat ini akan dimanjakan dengan pemandangan-pemandangan atau konsep-konsep ala Amerika Serikat. Di antaranya ada kafe-kafe yang mengusung bangunan-bangunan ala Amerika, ada miniatur-miniatur toko-toko penting di Amerika, juga ada foto-foto Presiden Amerika Serikat dan Presiden Indonesia. Ya, selain itu juga Mufti di lokasi tersebut terdapat berbagai macam spot-spot foto yang seolah-olah membawa kita ke Amerika Serikat. Di antaranya rute 99 dan Jalan Colorado. Nah, menariknya Mufti di lokasi tersebut saat mendatangi lokasi Camp James ini, warga juga tidak hanya disajikan dengan konsep ala Amerika, tapi juga akan disajikan dengan konsep alam Danau Tondano. Jadi situasi di lokasi saling berhadapan antara konsep wisata ala Amerika Serikat dan konsep wisata alam Danau Tondano. Begitu, Mufti. Luar biasa. Terima kasih rekan Karisma atas rekomendasi Anda. Selamat bertugas kembali. Nah, Tribuners, kali ini kita akan mengintip cara perawatan domba Garut. Nah, ternyata mulai dari perawatan tubuh, otot, serta perawatan fisik ini juga harus dilakukan untuk menjaga kesehatan dari para domba. Dalam menjaga kebersihannya pun, Tribuners disebut tidak bisa dilakukan sembarangan. Nah, untuk itu peternak juga perlu memperhatikan beberapa faktor yang memang harus dijaga, sehingga domba-domba ini tetap berasa sehat. Dan perawatan yang dilakukan ini merupakan perawatan standar penghobi domba Garut. Poin-poin perawatan disebut juga harus dilakukan, sehingga tumbuh kembang domba Garut ini bisa maksimal. Nah, untuk tahu lebih lengkapnya cara mengurus domba, kita sudah terhubung dengan rekan kami, ada Rahmat dari Tribun Bogor. Silakan Rahmat. Ya, baik Mufti dan rekan-rekan Tribuners lainnya dapat kami sampaikan bahwasanya peternak domba Garut yang berada di wilayah Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, yakni Dundun Abdillah selaku pemilik peternakan domba Garut yang berada di wilayah tersebut, menunjukkan kepada kami cara melakukan perawatan terbaik ataupun perawatan intensif kepada domba Garut. Dapat kami jelaskan terlebih dahulu bahwasanya Dundun Abdillah ini merupakan salah satu penghobi domba Garut, sekaligus juga peternak domba Garut dengan label RC Tani Farm. Beliau memiliki puluhan domba Garut hasil breeding dari hasil breeding yang dilakukan oleh RC Tani Farm. Kemudian pada saat kami mengunjungi RC Tani Farm yang berada di wilayah Kecamatan Bogor Timur tersebut, Dundun Abdillah sedang melakukan perawatan salon yang dalam istilah penghobi itu terkenal dengan istilah di butik. Nah, di butik ini menurut Dundun Abdillah hanya bisa dilakukan kepada domba Garut yang usianya masih di bawah umur 2 tahun. Dalam artian menurut Dundun Abdillah usia tersebut merupakan usia tumbuh kembangnya domba Garut, sehingga perlu dilakukan perawatan dengan istilah di butik tersebut. Namun untuk usia yang berada di atas 2 tahun,
perawatannya pun tidak jauh beda dengan perawatan yang dilakukan kepada domba Garut yang usianya di bawah 2 tahun tersebut. Namun untuk yang di atas 2 tahun, perawatannya lebih dikedepankan terkait kontes seni ketangkasan domba Garut. Yang artinya untuk domba Garut yang usianya di atas lebih dari 2 tahun, para domba disiapkan untuk persiapan kontes tarung domba Garut, sehingga pun perawatan ataupun pelatihannya pun dibedakan dengan di butik kali ini. Nah, yang di butik tersebut yang dilakukan Dunun Abdillah, yakni mulai dari perawatan tanduk domba Garut itu sendiri, kemudian bulu-bulu dari domba Garut itu sendiri, dan kebersihan sekitar areal gigi domba Garut serta areal kuku dari domba Garut tersebut. Pada saat kami melakukan kunjungan ke kandang domba Garut miliknya, Dunun Abdillah menunjukkan cara merawat ataupun cara membersihkan tanduk domba Garut yang usianya masih di bawah umur 2 tahun. Pada saat kami mengunjungi kandang tersebut, domba tersebut baru berusia 8 bulan. Nah, si domba Garut itu kemudian dibawa menuju palang seperti besi yang kemudian untuk menahan si tanduk dari domba itu sendiri. Kemudian Dunun Abdillah melakukan pembersihan di areal tanduk. Kemudian menurut Dunun Abdillah bahwasanya untuk usia yang di bawah 2 tahun ini ataupun di butik ini, bulu dari domba Garut yang usianya di bawah 2 tahun dihabiskan terlebih dahulu. Dan di bagian depannya, bulu bagian depan dari domba Garut itu disisakan dan atasnya pun dihabiskan. Nah, untuk yang usianya lebih dari 2 tahun ataupun di atas 2 tahun, bulunya dibiarkan tumbuh dengan sendirinya, sehingga dapat dikatakan bahwasanya dengan perawatan ini, menurut Dunun Abdillah selaku pemilik ataupun pengusaha domba Garut yang berada di Kota Bogor, beliau mengatakan dalam perawatan ini domba-domba miliknya bisa dikatakan sebagai domba yang ganteng maksimal. Itu dari istilah penghobi domba Garut. Begitu laporan dari kami, Mufti. Baik Mufti, begitu laporan dari kami. Itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Baik Tribuners, kita akan beralih menuju ke informasi terakhir. Kota Metropolitan menawarkan berbagai pilihan tempat untuk menikmati akhir pekan. Nah, satu di antara tempat yang menciptakan rasa aman dan juga nyaman bagi para pengunjung. Setiap pengunjung bahkan diwajibkan untuk mengakses aplikasi Peduli Lindungi melalui scan barcode yang disiapkan di setiap akses gate Bugis Waterpark Adventure. Nah, untuk tahu keseruan bermain di sana, sudah ada rekan kami Fakih Imtiaz dari Tribun Timur yang akan memberikan informasi untuk Anda. Silakan Fakih, informasi Anda. Halo rekan Fakih. Ya, selamat sore. Ya, berbagai pilihan wisata tempat wisata di Kota Makassar tengah menjadi sorotan. Nah, saat ini
salah satu lokasi favorit warga Makassar ialah Bugis Waterpark Adventure. Jadi Bugis Waterpark Adventure merupakan lokasi permandian yang menawarkan berbagai jenis wahana permainan air. Tak hanya itu, pengunjung juga bisa belajar berbahasa Bugis Makassar melalui nama-nama wahananya. Di antaranya ada nama wahana Mapetang yang artinya gelap, merujuk pada sebuah perosotan yang tertutup. Kemudian ada juga nama wahana Matandre yang artinya tinggi, merujuk pada perosotan yang setinggi 15 meter. Selain itu, ada juga pinisi slide, pipa hai, yang artinya pipa air, yang merujuk pada aquatube, dan tapasorong. Adanya wahana air, ada juga flying fox yang disediakan oleh pihak manajemen. Bugis Waterpark menerapkan konsep alam yang dikombinasikan dengan modernisasi. Jadi pengunjung dapat merasakan sensasi berada di alam dengan rindangnya pepohonan. Namun pengunjung juga bisa merasakan modernnya wahana yang ditawarkan. Saat ini Bugis Waterpark menawarkan promo kepada pelanggannya. Sepanjang bulan Maret 2021, Bugis Waterpark memberikan kesempatan kepada setiap pengunjung untuk menikmati harga tiket yang semula seharga 150.000 kini hanya 75.000 di hari Senin hingga Jumat. Sedangkan di hari Sabtu dan Minggu harga tiket semula 180.000 kini hanya seharga 100.000. Kebersihan dan keamanan area Bugis Waterpark Adventure juga menjadi perhatian khusus manajemen di tengah pandemi. Manajemen Bugis Waterpark sangat ketat dalam memperlakukan protokol kesehatan demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi setiap pengunjungnya. Setiap pengunjung diwajibkan mengakses aplikasi Peduli Lindungi melalui scan barcode yang disediakan di setiap akses gate Bugis Waterpark Adventure. Bugis Waterpark Adventure juga menerapkan aturan kapasitas pengunjung hanya sebanyak 30%. Tak hanya dari segi protokol kesehatan, namun menjaga dan memperhatikan kualitas air pun menjadi salah satu hal penting bagi tim manajemen. Standar yang diterapkan manajemen Bugis Waterpark Adventure sesuai dengan arahan yang diberlakukan oleh Dinas Pariwisata. Bahkan Bugis Waterpark Adventure dijadikan lokasi wisata yang menjadi representatif untuk penerapan protokol COVID-19. Seperti itu. Baik rekan Fakih, terima kasih atas informasinya. Dan Tribuners, demikianlah informasi dalam Tribun Travel Update kali ini. Jangan lupa Anda untuk terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Mufti Fauzia, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Mantan perwira CIA Brian Dean Wright menyebut Amerika Serikat